Heboh video penampakan disebut pasukan UFO di langit Israel. Sebelum masuk ke videonya alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Usai heboh penampakan jasad diklaim alien di Meksiko, kini muncul video yang viral disebut pasukan UFO. Video yang diposting di TikTok itu jadi sorotan. Dikutip dari Detik.net, Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023, rekaman tersebut diambil pada saat petang dan menampilkan beberapa objek di udara yang dikawal oleh jet tempur. Ditulis dalam keterangannya, video itu direkam di Tel Aviv. Berdurasi 1 menit 4 detik, video itu tidak memiliki narasi. Namun terdengar suara beberapa orang di latar belakang yang terkejut. Video itu diunggah akun @chaos_factory pada tanggal 8 Oktober tahun 2023. Sejak saat itu video tersebut sudah ditonton lebih dari 100.000 kali dan mendapatkan banyak komentar. Beberapa netizen meyakini benda yang terbang adalah UFO, tidak sedikit pula yang menyaksikan kebenarannya. Ini adalah rekaman terbaik yang pernah saya lihat sekarang. Dapatkan Bigfoot dengan kamera yang sama lol. Terlihat cukup nyata, tulis salah satu netizen. Yang lain menambahkan, wow, kita benar-benar hidup di zaman paling aneh. Tidak mungkin ini nyata, kata lainnya. Inikah yang dibilang ramalan tentang UFO? Bagian dari skema mereka buat yang tahu-tahu aja, tulis akun @ca**. WNI di Gaza ungkap betapa mencekamnya perang Hamas-Israel. Warga negara Indonesia, WNI, yang menetap di Gaza, Palestina, sebagai aktivis kemanusiaan menceritakan betapa mencekamnya situasi di tengah saling serang antara kelompok militan Hamas dengan Israel. Berikut cerita WNI tersebut kepada BBC News Indonesia. Dilansir Detik News, Senin 9/10, yang mengutip dari BBC News Indonesia, WNI bernama Abdillah Onim itu tinggal di Gaza selama 13 tahun sebagai aktivis kemanusiaan dari Nusantara Palestina Center. Dia tinggal di Gaza bersama istri dan ketiga anaknya. Selama menetap di Gaza, keluarga ini mengaku, sudah terbiasa, mendengar ledakan bom atau rudal. Namun, situasi saat ini menurut Onim lebih mengerikan. Ini adalah serangan yang bagi saya sangat besar, menakutkan, dan sangat mencekam, kata Onim kepada BBC News Indonesia, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, dikutip dari Detik News. Kondisi ini bermula ketika kelompok milisi Hamas melancarkan serangan besar secara mendadak ke Israel pada Sabtu subuh. Israel pun membalas dengan serangan balik. Lebih dari 500 warga Israel tewas akibat serangan Hamas, dan sedikitnya 300 orang warga Palestina juga tewas imbas serangan balik Israel hingga Minggu malam. Situasi darurat juga terasa di Rumah Sakit Indonesia yang berlokasi di Bait Lahia, Gaza Utara. Dalam rekaman video yang diterima BBC News Indonesia dari Merce, organisasi kemanusiaan di bidang kedaruratan medis, tampak ambulans berdatangan ke rumah sakit itu untuk mengevakuasi korban luka maupun tewas. Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania, Ade Patmo mengatakan terdapat 13 WNI di Gaza yang merupakan relawan kemanusiaan. Mereka disebut dalam kondisi aman. Meski eskalasi situasi masih meningkat, Patmo mengatakan sejauh ini belum ada rencana mengevakuasi para WNI tersebut. Akses bantuan juga tidak dimungkinkan dari Yordania karena akses hanya bisa dari Mesir, kata Ade kepada BBC News Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal menyatakan Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel. Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan dihentikan demi menghindari bertambahnya korban manusia, kata lalu lewat pesan singkat. Bagi Indonesia, akar konflik di wilayah tersebut, yakni pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan. Suara rudal menjelang subuh. WNI yang menjadi relawan medis Merce di Rumah Sakit Indonesia, Fikri Rofiul Haq, dikagetkan oleh suara rudal pada Sabtu menjelang waktu subuh. Dia pun terbangun dari tidur. Saat itu terdengar azan subuh berkumandang dan dia bersiap untuk salat. Fikri saat itu tidak mengetahui dengan jelas situasi yang terjadi. Tapi ketika melihat ke jendela, terlihat jelas roket-roket yang meluncur ke daratan. Artinya, ini jelas serangan dari pihak pejuang Gaza, kata Fikri. Beberapa jam kemudian, tembakan roket dari pesawat tempur Israel jatuh di dekat Wisma Dr. Jose Rizal jurnalis dan menghancurkan mobil operasional Merce. Staf lokal bernama Abu Romzi meninggal di dekat mobil tersebut. Saat itulah Fikri menyadari Israel telah melancarkan serangan balasan. Ketika bom mengenai mobil Merce, membuat suara ledakan yang besar, sehingga kami panik, langsung berlari dan berlindung di Wisma Dr. Jose Rizal, ucapnya. Fikri mengatakan suasana di Gaza masih mencekam hingga Minggu malam. Adapun jalanan sepi dan gelap akibat listrik padam. Rumah-rumah masyarakat gelap gulita, jalan juga sudah banyak yang tidak mendapatkan penerangan lampu, jelasnya. Di luar sana masih dihujani rudal.
Abdillah Onim mengatakan eskalasi situasi ini membuat warga sipil kaget karena terjadi mendadak dan tidak diprediksi sebelumnya. Sejak serangan dimulai pada Sabtu, Onim bersama istrinya yang merupakan warga Palestina serta 3 anaknya berlindung di rumah. Dia juga meminta saudara iparnya untuk membeli bahan makanan seperti roti, beras, telur, tomat, timun dan lain-lain. Menurutnya, banyak warga mengantre untuk membeli bahan makanan. Untuk bahan makanan, kami menyetok untuk 4 hari. Kalau lewat 4 hari nanti masih terjadi peperangan, ya kami tawakal saja, mudah-mudahan ada jalan, kata Onim. Ketika Onim mengirim pesan suara kepada BBC News Indonesia, Minggu pagi waktu setempat, dia masih mendengar suara-suara ledakan bom dan bunyi sirene ambulans. Ketiga anaknya yang berusia 11 tahun, 9 tahun, dan 5 tahun, menangis ketakutan oleh suara ledakan bom dan rudal itu. Walaupun mereka sudah terbiasa dengar dentuman bom, suara pesawat, mereka pasti bertanya. Kemarin, saya ditanya oleh Bahari anak bungsu Onim, Abi apakah besok ada suara bom lagi? Saya jawab, insya Allah besok aman, Allah selalu bersama kita, jelas Onim meski dia tidak tahu sampai kapan situasi ini akan bertahan. Sampai detik ini, tanggal 8 Oktober tahun 2023 jam 7.20 pagi, waktu Palestina, suara dentuman bom, eskalasi itu semakin meningkat. Pejuang Gaza melontarkan rudal, kemudian dibalas Israel dengan melontarkan rudal juga ke titik-titik tertentu, jelasnya. Onim menambahkan, melalui grup-grup di media sosial dan pesan singkat yang dia ikuti, berseliweran kabar soal jatuhnya ratusan korban jiwa dan runtuhnya bangunan akibat serangan rudal.